Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Baik, insya Allah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang aqsamul ismi, pembagian isim atau kata benda. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, materi tentang aqsamul ismi bi'tibari adadihi, pembagian isim ditinjau dari segi jumlahnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran sangat kaya akan kosakatanya dibandingkan bahasa yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, kosakata Al-Quran itu berjumlah sekitar 12 juta. Bahasa Inggris sekitar 6 juta kosakata. Mari kita lihat salah satu perbandingannya. Di dalam bahasa Inggris, suatu kata itu hanya terbagi dua dari segi jumlahnya. Tunggal atau satu, kemudian lebih dari satu sudah dikategorikan sebagai jamak. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, itu terbagi tiga. Al-Mufrad itu adalah tunggal, satu. Kalau lebih dari satu itu dikategorikan sebagai Al-Musanna, dua. Jikalau lebih dari dua, itu disebut dengan al-jam'u. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. At-tatbiqu, penerapan. Suatu kata di dalam bahasa Arab ada yang jenis muzakkar, ada pula muannats. Kita lihat contoh jenis muzakkar. Al-muslimu itu adalah bentuk mufrad, berarti seorang muslim. Musanna, rumusnya adalah kata mufrad itu ditambah alif dan nun atau ya dan nun jikalau posisinya jarun atau nasab, sehingga dari kata al-muslimu menjadi al-muslimani atau al-muslimaini, yang artinya dua orang muslim. Sedangkan jikalau ingin dirubah menjadi bentuk jamak lebih dari dua, rumusnya adalah waw tambah nun atau ya tambah nun, sehingga dari kata al-muslimu menjadi al-muslimuna atau al-muslimina, yang artinya banyak orang muslim. Baik, kita ke jenis muannats. Contohnya adalah al-muslimatu ditambah dengan ta marbutah. Jikalau ingin ke bentuk musanna atau dua, ditambah alif dan nun atau ya dan nun, sehingga dari kata al-muslimatu menjadi al-muslimatani atau al-muslimataini, dua orang muslimah. Yang terakhir, untuk menjadikan jamak, rumusnya adalah alif tambah ta, sehingga al-muslimatu
menjadi al-muslimatu atau al-muslimati jikalau dia posisinya jarun atau nasab. Banyak muslimah. Berikutnya adalah anwa'ul jam'i, macam-macam jamak. Di dalam bahasa Arab itu terbagi 3. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim, jamak yang menunjukkan banyak laki-laki, dengan rumus waw ditambah nun atau ya tambah nun. Contoh, dari kata Muhammadun, seorang Muhammad, menjadi Muhammaduna atau Muhammadina, banyak Muhammad. Yang kedua, jamak muannats salim, jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Rumusnya adalah alif ditambah ta, sehingga dari kata Fatimatu menjadi Fatimatun atau Fatimatin, artinya banyak Fatimah. Yang ketiga, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kenapa disebut dengan jamak tidak beraturan? Karena dia tidak mempunyai rumus sebagaimana jamak muzakkar salim ataukah jamak muannats salim. Contohnya, al-masjidu, sebuah masjid, menjadi al-masajidu, banyak masjid. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, itulah materi yang sempat kita bahas pada pertemuan ini, yaitu tentang aqsamul ismi bi'tibari adadihi, isim ditinjau dari segi jumlahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan menilainya sebagai amal ibadah. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda dengan cara like, share, and subscribe. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.